Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pernah nggak sih kita mikir, kenapa ya umat Islam di Indonesia yang jumlahnya banyak banget, kok kayaknya belum maju-maju? Kenapa cita-cita kita untuk maju kayak susah banget tercapai? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita bahas bareng-bareng di video kali ini. Siapkan hati dan pikiran untuk menyelami 5 hal penting yang bikin Islam di Indonesia susah maju. Yuk, kita sama-sama introspeksi diri dan cari solusinya supaya Islam di Indonesia bisa maju dan jaya lagi. Teman-teman, perbedaan itu sudah jadi kodrat dari Allah, sebuah kepastian yang Allah ciptakan di dunia ini. Perbedaan ini bukan hanya dalam hal fisik atau budaya, tetapi juga dalam cara kita memahami dan menjalankan agama kita. Allah menciptakan kita dengan berbagai macam latar belakang dan pemikiran, agar kita bisa saling belajar dan memperkaya satu sama lain. Tapi gimana cara kita menyikapi perbedaan itu yang menentukan kualitas iman kita? Apakah kita akan memilih jalan yang penuh dengan kebencian dan permusuhan? Atau kita akan memilih jalan yang penuh dengan kasih sayang dan pengertian? Cara kita merespons perbedaan ini akan menunjukkan seberapa dalam kita memahami ajaran Islam yang sebenarnya. Sayangnya, umat Islam di Indonesia sering terjebak dalam fanatisme kelompok dan merasa paling benar sendiri. Fanatisme ini membuat kita lupa bahwa Islam mengajarkan kita untuk bersikap adil dan bijaksana. Kita seringkali lebih fokus pada perbedaan kecil daripada persamaan besar yang kita miliki. Perbedaan pendapat yang harusnya jadi anugerah malah jadi sumber perpecahan. Kita lupa bahwa perbedaan ini adalah ujian dari Allah untuk melihat seberapa baik kita bisa menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah-tengah perbedaan. Sikap golonganku dan golongan mereka merajalela, merusak persaudaraan. Kita seringkali lebih mementingkan identitas kelompok daripada identitas kita sebagai umat Islam yang satu. Padahal, Allah memerintahkan kita untuk bersatu dan saling mendukung dalam kebaikan. Kita saling serang, saling menjelekkan, bahkan sampai mengkafirkan saudara seiman hanya karena beda pandangan. Ini adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk saling menghormati dan mencintai sesama muslim. Padahal Rasulullah SAW sudah bersabda, perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa perbedaan pendapat seharusnya menjadi sumber kekuatan, bukan kelemahan. Kita harus belajar untuk menghargai perbedaan ini dan melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Coba kita renungkan, apakah selama ini kita sudah sesuai dengan hadis tersebut? Apakah kita sudah benar-benar memahami makna dari perbedaan sebagai rahmat, atau kita masih terjebak dalam sikap egois dan merasa paling benar sendiri? Sudahkah kita menjunjung tinggi akhlak yang baik dalam menyikapi perbedaan? Akhlak yang baik adalah cerminan dari iman yang kuat. Kita harus selalu berusaha untuk menunjukkan sikap yang baik dan penuh kasih sayang, terutama ketika berhadapan dengan perbedaan. Ingat, perpecahan hanya akan melemahkan umat Islam dan menjauhkan kita dari cita-cita mewujudkan negara yang sejahtera dan diampuni Allah. Mari kita berusaha untuk selalu menjaga persatuan dan keharmonisan, serta menjadikan perbedaan sebagai sumber kekuatan dan rahmat bagi kita semua. Teman-teman, Islam mengajarkan kita untuk rendah hati dan menghindari sikap sombong dan angkuh. Kerendahan hati adalah salah satu nilai inti dalam ajaran Islam yang harus kita pegang teguh dalam setiap aspek kehidupan kita. Tapi sayangnya, seringkali kita terjebak dalam klaim kebenaran yang kaku, merasa paling islami, paling berhak masuk surga, sementara yang lain sesat. Sikap ini tidak hanya merusak hubungan kita dengan sesama muslim, tapi juga dengan umat beragama lain. Pandangan sempit ini menghalangi dialog dan kerjasama antar umat beragama. Padahal, dialog antaragama sangat penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Dengan berdialog, kita bisa saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada. Kita lupa bahwa Islam mengajarkan kita untuk berdakwah dengan bijaksana dan cara yang baik, bukan dengan kekerasan dan paksaan. Dakwah yang bijaksana adalah dakwah yang mengedepankan kasih sayang dan pengertian, bukan yang memaksakan kehendak. Sikap eksklusif ini malah menimbulkan citra negatif Islam di mata orang lain. Ketika kita bersikap eksklusif dan merasa paling benar, kita justru menjauhkan orang lain dari Islam. Ingatlah firman Allah SWT, tidak ada paksaan dalam agama. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap orang berhak memilih jalan hidupnya sendiri
tanpa paksaan dari pihak manapun. Marilah kita bersihkan hati dari sikap fanatisme yang berlebihan dan membangun Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Islam yang rahmatan lil alamin adalah Islam yang penuh kasih sayang, toleransi, dan kedamaian. Mari kita jadikan Islam sebagai agama yang mempersatukan, bukan memecah belah. Dengan begitu, kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua. Teman-teman, politik dan agama adalah dua hal yang gak bisa dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dalam konteks Indonesia, hal ini sangat terlihat jelas. Rasulullah SAW bersabda, pemimpin yang baik adalah pelayan bagi rakyatnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemimpin dalam Islam, yang seharusnya melayani dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Tapi sayangnya, umat Islam di Indonesia masih banyak yang cuek dan buta politik. Mereka seringkali tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar mereka, terutama dalam hal politik. Akibatnya kita mudah diarahkan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik yang jelas-jelas bertentangan dengan keinginan umat Islam. Kita seringkali menjadi korban manipulasi politik yang merugikan. Kita terjebak dalam politik identitas, dikotomi, dan politik uang. Hal ini membuat kita semakin terpecah belah dan sulit untuk bersatu dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Padahal Islam mengajarkan kita untuk menjadi umat yang cerdas dan kritis dalam berpolitik, memilih pemimpin yang amanah dan berjuang mewujudkan kesejahteraan umat. Kita diajarkan untuk tidak mudah terpengaruh oleh janji-janji manis yang tidak realistis. Marilah kita tingkatkan pemahaman politik kita agar tidak mudah diombang-ambing oleh arus politik yang tidak jelas. Pendidikan politik sangat penting untuk membentuk masyarakat yang kritis dan sadar akan hak dan kewajibannya. Dengan memahami politik, kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan dan memilih pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kepentingan umat. Kita juga bisa lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mari kita bersama-sama membangun kesadaran politik yang lebih baik agar kita tidak mudah digiring oleh pihak-pihak yang hanya mementingkan diri sendiri. Dengan begitu, kita bisa mewujudkan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadilan. Teman-teman, Allah SWT menciptakan dunia ini sebagai tempat beramal untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Tapi sayangnya, banyak di antara kita yang terlena oleh gemerlapnya dunia. Materialisme dan konsumerisme telah menguasai jiwa, menjadikan kita budak harta dan kedudukan. Kita berlomba-lomba mengejar kekayaan, lupa bahwa semua itu hanya tipuan dunia. Akibatnya, nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial semakin luntur. Ingatlah firman Allah SWT, dan tiadalah kehidupan dunia ini, melainkan permainan dan senda gurau. Al-An'am 22. Marilah kita kembali pada ajaran Islam yang sejati, menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, dan dunia hanya sebagai sarana untuk beribadah kepadanya. Teman-teman, setiap generasi punya tanggung jawab untuk melanjutkan kepemimpinan umat. Tapi sayangnya, regenerasi kepemimpinan di kalangan umat Islam Indonesia masih terhambat. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, diantaranya kurangnya pemberdayaan pemuda, minimnya sosok pemimpin yang inspiratif, dan sistem regenerasi yang belum berjalan efektif. Akibatnya, umat Islam kehilangan momentum untuk bangkit dan mengejar ketertinggalan. Padahal, pemuda adalah tulang punggung umat, generasi penerus yang akan menentukan arah perjalanan umat di masa depan. Marilah kita dorong regenerasi kepemimpinan yang berkualitas dengan memberi kesempatan kepada para pemuda untuk berkarya dan berkontribusi bagi umat dan bangsa. Teman-teman, 5 sebab kehancuran yang telah kita renungkan bersama bukanlah untuk menciptakan keputusasaan, melainkan sebuah ajakan untuk berintrospeksi dan berbenah diri. Marilah kita jadikan momentum ini sebagai titik balik untuk memulai kebangkitan Islam di Indonesia. Perbaikan harus dimulai dari diri sendiri, dari lingkungan terkecil hingga ke lingkup yang lebih luas. Ingatlah firman Allah SWT, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Marilah kita bersama-sama dengan semangat persaudaraan dan keikhlasan, mewujudkan Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam di Indonesia.